Menurut gue ini adalah sebuah cerita yang sangat-sangat memilukan yang terjadi ketika pemilu tahun 2024 kemarin ya. Intinya ada seorang caleg, dia nggak pernah yang namanya kampanye sama sekali. Dia nggak pernah yang namanya ngeluarin duit sepeser pun sama sekali. Dia nggak pernah yang namanya woro-woro, ngomong ke siapapun dia juga nggak pernah. Dan bahkan slogan yang pernah dia jadiin ciri khasnya, warawiri aja dia nggak pernah nyet. Tapi ternyata pengunggulan suaranya atau suara yang didapatkan dia hampir 800.000 suara. Dan itu mengungguli jauh sekali daripada caleg-caleg yang lain. Siapa orang tersebut? Kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Orang tersebut adalah Alfiansah Komeng. Komeng ini seperti yang lu tahu, dia adalah seorang pelawak ya. Dia adalah seorang komedian yang mana itu muncul banyak banget ya di TV-TV kita ketika masa kecil bahkan sampai sekarang. Komeng ini tuh dia nggak pernah ngomong gitu ke siapapun kalau dia tuh mau nyalek, tapi tiba-tiba ada di kertas suara DPD RI Jawa Barat. Orang-orang kaget apalagi ketika lihat foto yang dia pasang ketika waktu itu bener-bener lucu sekali. Dan siapa yang gak kenal Komeng nyet? Komeng anak kecil aja kayaknya tahu Komeng siapa anjing. Bayi baru lahir kayak uhuy kayaknya kayak gitu ya kan. Tapi intinya menurut gua, kenapa gua bisa bilang ini adalah cerita yang sangat memilukan adalah karena Komeng menurut gue adalah sebuah presiden yang sangat-sangat buruk. Sebelum kita lanjut, presiden itu sebenarnya apa? Gue belum pernah baca ya presiden itu apa. Tapi intinya yang gue tahu, presiden adalah orang yang baru pertama kali mengawali sesuatu hal inovasi. Intinya inovasi atau sesuatu hal yang baru pertama kali dimulai gitu. Nah, Komeng di kertas suara kita udah lihat ya fotonya seperti apa. Dan menurut gue itu adalah contoh presiden yang dimulai ketika ada pelawak yang hobinya ngelucu di TV, sekarang ngelucu di kertas suara. Orang-orang kan biasanya kan kayak gini ya kalau foto. Nah dia nyeleneh anjing fotonya. Kalau menurut gua emang lucu banget ya. Nah maka dari itu ini adalah sebuah presiden buruk karena nggak ada orang-orang lain yang melakukan hal yang sama seperti yang dia lakuin. Fotonya itu benar-benar jadi presiden yang buruk. Presiden yang buruk yang gue maksud adalah tentang pemilu yang akan datang nantinya. Ketika 2029 pemilu diadain lagi, gue yakin 100%, 1000% caleg-caleg atau orang-orang yang jadi caleg, dia akan masang foto-foto yang sama kayak Komeng. Entah itu lucu, entah itu aneh, nyeleneh, dan segala macamnya. Gue yakin itu. Ketika 2029 lu buka kertas suara yang lu mau coblos, mungkin ada foto-foto yang kayak gitu nyet. Kenapa mereka akan ngelakuin hal seperti itu? Karena memang Komeng melakukan hal yang pertama kali ya. Dan karena hal tersebut Komeng juga dipilih. Dan banyak nyet yang milih. Hampir 800.000 orang yang milih gara-gara foto dia. Dan memang popularitasnya juga membantu ya. Tapi menurut gua foto tersebut yang bisa bikin orang lain enggak gitu. Anjing nih orang aneh banget gitu. Walaupun ada orang yang gak kenal sama Komeng, menurut gua akan tetap milih Komeng karena memang fotonya beda dari yang lain ya. Dan mungkin gua 1000% yakin di kertas suara 2029 nanti ada banyak banget caleg-caleg yang akan ngelakuin hal yang sama seperti Komeng. Karena mereka akan melihat ke atas. Komeng aja kok berhasil ya pakai ini, apalagi mungkin gue gitu, mungkin gue juga akan melakukan hal yang sama. Kalau gue juga akan jadi caleg, gue mungkin akan pakai foto yang nyeleneh gitu. Mungkin gue kayak akan biar apa? Biar diingat sama masyarakat, atau biar masyarakat ngeh sama foto kita, biar foto kita tuh dicoblos gitu. Dan itu kenapa gue bilang kalau ini adalah presiden yang sangat-sangat buruk. Terlebih lagi, kalau cuma ternyata foto doang bisa menangin dapil atau menangin dari caleg-caleg yang lain gitu ya saingannya, gimana sama visi misinya nyet? Gimana sama visi misinya? Apa yang dibawa sama visi misi? Nggak ada. Yang ada cuma foto-foto nyeleneh yang bakal kita lihat di kertas suara kita nanti. Aneh nyet. Mau gimana coba? Ini gue ngebayanginnya aja kayak mungkin ketika Komeng lagi rapat di DPD RI Jawa Barat, terus kayak
hakimnya atau ketua DPD-nya bilang kayak, oke teman-teman, hari ini kita akan memulai dengan pembahasan yang sangat rumit tentang anggaran kita akan dikemanakan, akan diapakan, akan seperti apa dan bla bla bla. Terus komen kayak, Thailand udah kelamaan, saya mau pergi. udah, saya nggak punya waktu, cepetan. Udah, saya mau pergi. Masa kayak gitu, nyet? Masa kayak gitu? Dan apalagi, menurut gue mungkin itu akan jadi disederhanakan dengan kata-kata yang, iya pak, siap pak, oke pak, saya setuju pak, setuju saya pak. Gimana coba? Kalau ternyata nanti ada undang-undang yang saking nyelenehnya, kita kayak pengen bunuh diri gitu, karena saking nyelenehnya gitu. Dan yang paling gue takutin adalah caleg-caleg ini atau para anggota legislatif ini, para anggota-anggota dewan ini, dia ngeiyain aja gitu, nyetujuin aja gitu. Ya pak, siap pak, setuju pak, saya setuju pak. Gimana kalau misalkan nanti aturannya aneh dan nyelenehnya? Itu ngerugiin kita menurut gue. Gak ada yang bisa ngedebatin rapat-rapat yang akan dicanangkan oleh DPD atau DPR di kedepan harinya. Kalau semua orang menang di pilkada atau di pemilu gara-gara foto. Visi misinya nggak ada, argumennya nggak ada, perdebatan yang nggak ada. Jadi nanti aturan-aturan yang ini cuma lolos-lolos doang. Maka dari itu, gue menegaskan bahwa Komeng adalah sebuah presiden yang buruk untuk anggota atau untuk DPD kita atau DPR kita. Tapi menurut lu gimana nih? Apakah memang boleh-boleh aja, sah-sah aja? Ya gue juga jelas lah ya, sah-sah aja gitu ketika Komeng para pelawak jadi caleg atau mencalonkan diri sebagai calon legislatif, gue sih sah-sah aja. Mereka menggunakan popularitasnya, mereka menggunakan famousnya, atau mereka menggunakan hal yang inovatif, kreatif dan segala macam. Gue sih sah-sah aja gitu. Tapi ya masa sih lu mau diwakilkan oleh orang-orang yang cuma setuju-setuju doang, cuma orang-orang yang punya respon yang kayak udah buruan saya mau pergi. Atau masa sih lu mau diwakilkan oleh orang-orang yang cuma berdebat dengan, bukan cuma berdebat, dia cuma bilang setuju pak, saya setuju. Gimana coba? Tapi ya terserah lu ya. Kalau misalkan ini memang baik buat lu ya terserah. Menurut gue ini gak baik buat gue sendiri, gak baik buat masyarakat. Karena memang kita butuh yang namanya orang-orang yang cerdas secara pendidikan. Gue gak bilang Komeng gak cerdas. Komeng pelawak nomor 1 menurut gue. Pelawak TV ya nomor 1 menurut gua. Kurang cerdas apa dan kurang pintar apa Komeng untuk bisa nyentuh di posisi tersebut? Maksud gua di sini, gua pengen ada orang-orang yang banyak banget bisa kompeten gitu di dalam administrasi yang ada di DPD atau DPR. Gitu ya intinya ya. Jadi menurut lu gimana? Lu komen di bawah. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao ciao.